Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Maluku Tenggara menggelar aksi 1 dan 2 untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam rangka pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting 2025. Pelaksanaan aksi dalam bentuk rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Bapelitbangda, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Talib Renhoran yang memimpin rapat mengatakan, aksi 1 analisis situasi dan aksi 2 menyusun rencana kegiatan, merupakan bagian yang tidak bisa dilepas pisahkan dari 8 aksi konvergensi stunting. Kehadiran kita semua pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa rapat kita pada hari ini kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari Pak Kadis Kesehatan terkait dengan analisis dan situasi atau aksi 1, kemudian dilanjutkan dengan aksi 2 pemaparannya oleh Pak Kepala Bapelitbangda terkait dengan aksi 2 ya, aksi 2. Kemudian nanti dari aksi 2 ini, aksi 1 dan 2 sudah kita laksanakan hari ini, maka pertemuan yang ketiga itu akan kita lanjutkan dengan rembuk stunting. Aksi 1, analisis situasi antara lain identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi. Aksi 2, rencana kegiatan antara lain menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan intervensi gizi. Terkait dengan dilakukannya aksi konvergensi stunting ini, akan dapat diketahui cakupan-cakupan intervensi yang masih rendah untuk kemudian ditingkatkan cakupannya. Mari bersama-sama meningkatkan konvergensi dan inovasi dalam menyusun kegiatan-kegiatan dengan sasaran yang lebih terfokus pada pencegahan, pintanya. Aksi konvergensi antar organisasi perangkat daerah sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Maluku Tenggara harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak. Bersamaan dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Muhsin Rahayan mengatakan, berdasarkan determinan stunting maka pihaknya mengusulkan 6 lokus stunting 2025. Lokus stunting di Ohoy Wain Kecamatan Kei Kecil Timur, dan 5 Ohoy di Kecamatan Kei Besar Utara Timur antara lain, Banda Efruan, Ohoy Raut, Ohoy Majang, Harwasar dan Yam Timur. Determinan penyebab kejadian stunting di Ohoy Wain antara lain kepemilikan jamban, jarak kelahiran terlalu dekat, ketersediaan akses air minum, sanitasi yang kurang, pola asuh dan rumah tidak layak huni atau berlantai tanah, ungkapnya. Itu melalui antropometri itu, berlingkar dengan atas segala macam. Tetapi kalau dari SKI itu dia sistem survei. Jadi yang diperiksa bukan hanya antropometri panjang badan, tinggi badan dan itu, tapi dia juga lain. Dia periksa jambannya, dia periksa darahnya. Dari darah itu dia bisa teridentifikasi bahwa ini misalnya dia ya ada cacingnya juga, ini segala macam. Jadi dia bukan hanya kalau kata di EPPGBM hanya melakukan penimbangan pengukuran balita itu dengan dia misalnya tidak lalu ada intervensi spesifik. Tapi kalau SKI itu dia sudah dua-dua semua, sensitif maupun spesifik dia merangkul di situ. Jadi bukan hanya dia menggunakan antropometri mengukur, tapi ada unsur lain juga untuk pendukungnya. Makanya sebenarnya SKI itu kota tidak bisa bilang dia juga salah, karena dia menggunakan 2 pendekatan yang tadi, unsur-unsur domain pada sensitif itu jadi gunakan, jambannya ada tidak, itu dia diakumulasi. Boleh pakai sistem peta blok. Kalau EPPGBM itu pengukuran penimbangan saja pada. Tapi kalau di SKI itu sudah lengkap, include di dalamnya, baik pemeriksaan darah, dia punya segala macam, dia punya itu diukur. Determinan penyebab kejadian stunting di Ohoy Banda Efruan ialah kepemilikan jamban, rumah tidak layak huni atau berlantai tanah, jarak kelahiran terlalu dekat, sanitasi kurang dan kurangnya partisipasi masyarakat ke posyandu. Determinan penyebab kejadian stunting di Ohoy Raut antara lain rumah tidak layak huni atau berlantai tanah, jarak kelahiran terlalu dekat, sanitasi kurang dan pola asuh. Di Ohoy Majang, Kampung Kristen, penyebab kejadian stunting ialah rumah tidak layak huni atau berlantai tanah, ketersediaan akses air bersih, jarak kelahiran terlalu dekat,
tidak memiliki jamban, kepemilikan jaminan kesehatan nasional, sanitasi yang kurang dan pola asuh. Selanjutnya, penyebab kejadian stunting di Ohoy Harwasar antara lain jarak kelahiran terlalu dekat, sanitasi kurang, kepemilikan jaminan kesehatan nasional, pola asuh dan tidak memiliki jamban. Rahayan menambahkan, di Ohoy Yam Timur, penyebab stunting adalah tidak memiliki jamban, jarak kelahiran terlalu dekat, kepemilikan jaminan kesehatan nasional dan sanitasi yang masih kurang. Sementara itu Kepala Bapelitbangda Clemens Welafobun mengatakan, rencana aksi 2 nantinya berisikan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi 1 tahun mendatang. Melalui penyusunan rencana kegiatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi rencana program atau kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan tahun rencana, termasuk perbandingan dengan hasil rencana kegiatan tahun sebelumnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita mengintervensi stunting, itu dapat kita lakukan dengan menganalisis sebaran prevalensi stunting di wilayah yang tadi Pak Kadis Sosial sudah sampaikan. Kemudian kita menentukan wilayah yang perlu menjadi fokus perhatian. Tadi Pak Kadis Kesehatan sudah menyampaikan lokus kita di tahun 2025. Baru kemudian kita mulai menentukan prioritas-prioritas mana yang kita intervensi. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pada bagian analisis sebaran prevalensi stunting, itu penting kita lakukan karena kita perlu mengetahui pola sebaran stunting di wilayah, sehingga dapat kita tentukan wilayah yang perlu kita menjadi fokus perhatian, mana yang masuk ke spesifik, mana yang masuk ke sensitif. Nah, itu yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, kita kemudian menentukan tingkat kedalaman analisisnya. Pastikan seperti tadi teman-teman diskusikan, ini sebarannya di sini, ini sebarannya di sini, kok hanya 10 yang masuk di lokus, hanya 8 yang masuk di lokus, hanya ini yang masuk di data perencanaan kita. Itu yang tadi ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, didiskusikan, itu yang seharusnya butuh kita melakukan ini sebelum melakukan rencana kegiatan, analisis kedalaman itu, kedalaman informasi itu. Supaya apa? Supaya kita bisa lakukan kajian lebih mendalam supaya menentukan ini sebetulnya masuk ke sensitif atau ini masuk ke spesifik. Siapa yang mengintervensi ini di mana? Nah, itu yang harus kita lakukan. Hasil rencana kegiatan ini sekaligus melengkapi data analisis situasi yang disampaikan Kadis Kesehatan sebagai bahan kegiatan rembuk stunting di tingkat kabupaten, ungkap Clemens. Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Clemens menambahkan, upaya pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Membutuhkan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian